apakah ada nih yang mau bertanya gitu ya, misalkan kayak tips mengerjakan soal bahasa Indonesia itu seperti apa, atau mungkin tadi terkait tanda baca atau terkait daftar pustaka gitu. Nah, boleh nih teman-teman, ada yang mau bertanya kah gitu teman-teman? Mungkin sambil nunggu, mungkin ada tips-tips gitu nggak sih Kak Merita biasanya untuk agar bisa sat-set gitu Kak untuk ngerjain soal bahasa Indonesianya. Iya, tadi ya seperti yang aku bilang karena musuh utama ketika mengerjakan apa namanya bahasa itu adalah di waktu, maka sebenarnya sih memang katanya baca dulu soalnya katanya ya baru nanti ke teksnya. Nah cuma memang untuk yang UTBK kata aku ya kalau misalnya di apa namanya disediakan kertas buram dulu mah boleh nih ada boleh poin-poinnya tadi ditulis kayak gitu karena biar apa ketika ada satu teks lalu ada soalnya ada 3 atau 2 kita nggak usah membaca ulang teks itu lagi karena kita sudah punya ada poinnya kayak gitu. Terus udah kayak gitu kalau bahasa Indonesia apa ya apa yang harus di-prepare gitu kan. Dari dulu kita suka bilang bahasa itu nggak ada yang harus diapalin kok. Iya betul. Jadi apa yang harus di-prepare adalah latihan soal. Jadi istilahnya kalau bahasa mah apa ya namanya tuh mau nggak mau gitu yang tadinya kamu males banget baca baca tuh aku tuh males baca ya I know cuma kan itu sebagai salah satu ikhtiar perjuangan ya jadi kalau kata orang Sunda mah wayah nak gitu silakan inilah apa namanya teh banyak-banyak latihan soal karena cuma itu triknya bahasa itu latihan soal gitu. Oke, jadi tipsnya latihan soal dan banyak baca gitu ya Kak. Mungkin baca-baca novel juga bisa gitu ya agar Yes. terbiasa gitu ya untuk mengkoreksi tanda baca koma tadi kayak kapan miring, kapan ini gitu ya, tanda seru dan lain-lain. Nah, ayo nih teman-teman, apakah ada yang mau tanya nih? Nggak apa, nggak harus terkait materinya, mungkin terkait. Nah, ini Kak, ada pertanyaan dari Alessia nih, Kak Merita. Oke, Kak, aku baca bisa ya. dibaca? Iya, silahkan. Katanya, Kak, aku pernah baca novel, tapi aku masih bingung kalau di dialog itu penempatan komanya gimana ya, soalnya masih ada bingung. Gitu ya, bener. Siapa tadi Alexa ya? Kalau misalnya kamu lihat novel deh ya, novel itu dia ada berbagai gaya. Kalau misalnya tadi aku kasih contohnya yang ujarannya di belakang, misalnya kutip dulu, terus kami kecewa dengan putusan hakim, koma, terus kutip lagi kata Lesti, gitu kan ya. Tapi kalau misalnya ujarannya di depan, Lesti berkata, nah koma dulu, terus baru ujaran, kami kecewa dengan putusan hakim. Dia jadi titik loh, gitu. Ya, coba deh kamu perhatikan apa sih namanya kalau lagi baca. Jadi yang namanya huruf besarnya gitu ya ketika kalimat langsung itu ternyata huruf besar itu dipakai di awal kalimat langsung. Ketika ada ujaran di tengah lalu kalimat lain ternyata huruf besar tidak dipakai lagi. Jadi sambil nanti baca-baca, saya bukan tidak merekomendasikan AU ya. Aku tahu anak zaman sekarang itu sekarang bergeser nih dari suka baca novel jadi suka baca AU. Cuma kan kalau AU itu ragamnya ragam menulis chat ya, chat pendek atau Twitter gitu. Jadi aku tidak merekomendasikan untuk sebagai acuan. Tapi kalau untuk novel, mau novel yang romance, cringe apapun, penulisannya itu pasti benar gitu. Karena dia sudah diedit. Jadi boleh deh sambil dibaca-baca gitu ya. Sambil memikirkan cowok fiksinya. Coba dilihat lagi si huruf kapitalnya teh nulisnya gimana. Itu bener loh. Coba nanti Alex Sandra ya tadi yang nanya dilihat lagi perbedaannya ada yang pakai koma ada yang pakai titik itu kalau kasusnya kayak gimana gitu.
Oke, semoga terjawab ya untuk Alesya. Nah, ayo nih teman-teman yang mau nanya juga langsung aja ya untuk drop di comment box. Nanti akan dijawab oleh Kak Merita nih. Nah, mungkin satu lagi nih Kak. Nah, mungkin kalau kesalahan-kesalahan yang sering gitu ya Kak Alexa bukan dilakukan. Alexa. Hmm. Iya, kalau kesalahan yang sering nih Kak di soal-soal apa sih untuk yang literasi bahasa Indonesia tuh Kak biasanya teman-teman yang UTBK tuh Eh, seringnya? ketika misalnya Kak, ini ya, kesalahan yang paling banyak justru sebenarnya bukan dari ejaan, tapi ketika kita di soal simpulan, soal pernyataan yang benar berdasarkan teks, itu banyak yang salah dan aku yakin kalian bukannya tidak ini ya, tapi karena dikejar waktu, banyak kan anak itu nembak di soal-soal yang tipe seperti itu. Nah, nantinya kita akan mungkin someday ya kalau kita masih berjodoh nanti kita akan coba apa latihan soalnya yang bentuknya teh kayak pemahaman umum nih. Ketika pembaca membaca dan pemahaman umum di TPS itu ada soal-soal yang seperti apa namanya pernyataan yang sesuai dengan teks. Nah, itu paling banyak kesalahan di situ. Jadi ada teks, lalu nanti di optionnya itu tuh ada kayak misalnya pernyataan yang diulang kayak gitu. Sebenarnya kan ketika kita dalam keadaan tenang itu gampang aja, tinggal cek option A ada nggak di teks, option B ada nggak di teks. Nah, kesalahan kita adalah karena dikejar waktu, biasanya ketika yang A, udahlah mepet-mepet mah kayak benar, nah langsung dipilih padahal ternyata jawaban option yang C jauh lebih benar. Kan kadang bahasa itu adalah memilih yang paling benar di antara yang agak benar kayak gitu. Jadi hati-hati ya gengs ya ketika membaca kuncinya satu tenang gitu. Oke, jadi jangan ini ya gus-ragus atau tergesa-gesa ya Kak untuk Iya. mengerjakannya. Nanti malah salah gitu ya. Mhm. Oke, ada lagi nggak nih ya teman-teman yang mau bertanya nih ya ke Miss Merita gitu ya. Kita buka nih sesi Q&A-nya. Mungkin bebas juga ya. Mungkin kalau mau curhat-curhat gitu ya terkait dengan persiapan UTBK atau mungkin nanti kalau di Bimbel Tridaya itu gimana sih Kak untuk belajarnya itu juga boleh gitu ya. Kayak sistem belajarnya bahasa Indonesia tuh kayak gimana dan lain-lain. Mhm. Nah, itu boleh yuk teman-teman. Mumpung ada tutornya langsung nih ya di sini yang mungkin udah sering gitu ya ketemu dengan siswa-siswa yang persiapan SBMPTN, UTBK atau SNBT. Bete sekarang namanya. Namanya Mhm. ganti-ganti ya Iya. sampai bingung. Ayo. Kalau nggak ada yang ini Mm-mm. kita ini aja mungkin ya karena kita juga masih istilahnya meraba dalam kegelapan nih sebelum Oke. nanti katanya bulan depan nih pemerintah mau spill Oke. the tea katanya tipe soalnya kayak gimana. Nah, nanti kita bisa lihat apakah gitu apa namanya pemerintah itu menuntut kalian agar menguasai apa karena kalau kita lihat mungkin pas kelas bawahnya pernah ada yang kepilih ANBK itu kan ada ya soal literasi dan numerasi. Aku sih mungkin prediksinya ya pemerintah tuh pengennya kita yang seperti itu gitu. Jadi ada teks di mana kayak terintegrasi semua pelajaran kan kayak gitu ya. Karena yang namanya fisika, bio atau enggak ekonomi geo itu nggak akan ada lagi. Terus apakah pembelajaran kita sia-sia? Aku mah yakin tidak ada pelajaran yang sia-sia. Jadi mungkin nanti TPS-nya akan ada materi yang berbau-bau teksnya ke geografi mungkin kayak gitu ya atau teksnya tentang jurnal ilmiah ekonomi. Nah, we never know ya, kita nggak pernah tahu. Jadi mungkin next month bulan depan ketika pemerintah spill, nah kita udah kebayang gitu kayak gimana gitu. Oke. Itu biasanya kisi-kisinya tuh kayak apa Kak? Kayak cuma bahasanya aja kayak tema-tema soalnya atau sampai apa sih biasanya kalau SNBT tuh mungkin biar teman-teman pada Kalau yang kemarin ya, iya. aku pikir apa namanya setiap tahunnya yang namanya UTBK itu adalah
surprise gitu. Jadi kadang apa ya namanya, kita udah ngapalin nih materi yang susah-susah, lah kok keluarnya cuma teks begitu doang gitu. Udah emang apa ya, bahkan ada yang bilang itu udah kayak gacha banget deh gitu, yang namanya UTBK. Nah mungkin apa ya namanya, pemerintah tuh kan dibilang katanya SNBT ini tidak ingin kalian mengistimewakan satu pelajaran. Jadi aku ininya ya ngelihatnya, mungkin udah nggak akan ada lah, kisi-kisi itu nggak akan ada. Pemerintah pasti cuma kasih gambaran bentuknya saja kayak gitu ya. Apalagi kalau apa namanya literasi ya, kita nggak pernah tahu yang keluar apa. Cuma mungkin nanti akan kelihatan soalnya ngambilnya dari jurnal mungkin. Oh berarti kalau dari jurnal kita harus banyak-banyak vocabulary. Aku kayak ini gitu ya, kayak promo. Coba deh kalian download KBBI. Itu sangat berguna sekali. Banyak kata-kata yang aku aja tercengang. Wow, itu tuh ternyata bahasa Indonesia ya. Wow, artinya ini ya. Nah, kayak gitu. Coba kalian download KBBI di handphone atau di apa namanya teh, apa gadget atau apapun lah ya. Kenapa saya rekomendasikan KBBI? Karena dia offline. Ketika kamu jalan-jalan, nemu pamflet, nemu apa, terus ada kata-kata yang aneh, kamu bisa buka KBBI dimanapun. Kamu nggak punya kuota, bisa buka KBBI dimanapun kayak gitu. Dan itu menambah banget yang namanya vocabulary. Itu kata kuncinya. Ketika kosakata kamu banyak, teks dalam bentuk apapun dengan kata teknis yang ngejelimet gitu, kamu tuh akan ngerti gitu. Oke, jadi kayak ya itu jadi kayak kita nggak tahu ya apa yang akan keluar gitu ya di soal-soal UTBK. Jadi banyak-banyak berlatih juga gitu. Tapi kalau di Indonesia tuh bukan hafalan ya kan ya Kak harusnya. Betul. Mm-mm. Karena kan maksudnya itu lebih baik harus sering ya kayak ada logikanya juga, ada nalarnya kayak instingnya juga, sering baca juga. Jadi makin terbiasa aja gitu ya. Kalau di apa nanti malah jadi beban, malah blank nanti takutnya pas hari H malah ya pada Iya. Heeh. buyar Yang semua. apa namanya, anak saya, ya aku udah ngapalin ini ternyata nggak keluar. Kan kesannya kayak memori otak kamu teh udah kepake. Nah, padahal nggak juga sih ya. Dengan kamu banyak berlatih mas, sebenarnya nantinya tuh istilahnya H-7 SBM kamu tuh udah lancar banget lah gitu, insya Allah. Amin. Oke, ini mungkin teman-teman ada yang mau tanya lagi nih teman-teman di sini. Ini sesi keduanya tuh Inggris mulai jam berapa deh? Oke, nah itu tadi Kak. Ini alhamdulillah dapat kabar nih ya teman-teman. Apa sih Kak Dilanya nih berhalangan nih untuk hari ini hadir ya teman-teman. Jadi nanti untuk sesi keduanya nih yang harusnya di hari ini bersama Kak Dila akan dipindahkan di minggu depan nih, Sabtu depan ya teman-teman. Jadi nanti infonya mungkin akan disampaikan dibantu tim panitia School Fest akan sampaikan di minggu depan. Jadi mungkin kita Q&A lagi dulu aja ya, Miss Merita Oke. sampai 11.30 sambil nunggu teman-teman yang tanya. Nah, kalau misalkan ragu nih Kak, misalkan aku kayak jawabannya kayak aku takut nih salah gitu. Nah, itu kalau tipsnya biasanya ke siswa-siswa Tridaya tuh biasanya kayak dijawab aja atau kalau ragu jangan deh jangan dijawab gitu mendingan Oh iya eh, betul. nah itu gimana Kan tuh Kak? kalau apa namanya dengan sistem scoring ya, scoring yang tahun kemarin, aku nggak tahu kalau scoring tahun sekarang apa berubah apa gimana ya. Kan tahun kemarin itu scoringnya adalah ketika kita menjawab soal di yang orang lain itu pada salah, skor kita jadi naik gitu kan ya. Ketika kita menjawab apa namanya salah, terus ketika orang lain benar ya skor kita sayang aja. Sebenarnya ketika apa SNBT itu jangan pernah apa ya kayak misalnya ketika kamu sudah menemukan waktu mepet nih, udah nemu nih si apa namanya jawabannya kayaknya yang ini, coba aja yang itu dulu gitu. Kamu bisa ngerjain yang lain. Nanti ketika ada waktu sisa, boleh deh ditandain kan tadi yang ragunya tuh yang mana, boleh dibaca lagi. Cuma masalahnya ketika membaca, coba baca yang option jawaban kamu. Jangan dulu ke yang lain. Kenapa? Karena kadang bahasa Indonesia ketika kita udah nih yakin jawabannya A. Terus udah kayak gitu kita baca lagi yang C
sama yang D, kok jadi kayak bener yang lain ya? Nah, kayak gitu. Coba kamu baca yang option kamu cari celah itu ada yang salah atau enggak. Ketika kamu kayaknya ini udah nggak ada yang salah, ya udah itu aja. Kebanyakan ketika mengubah jawaban justru itu yang salah gitu. Karena Oh, apa ya namanya teh ketika kita melihat comparing dengan jawaban yang lain, kok kayaknya yang ini bener, ini yang lebih bener deh gitu. Kitanya jadi malah bercabang gitu. Ketika misalnya ragu, ya udah jawab aja dulu yang tadi kamu option pertama, lalu gunakan waktunya untuk soal yang lain. Kalau tidak apa namanya udah selesai, waktunya masih sisa, boleh kamu baca lagi option kamu gitu. Jawaban kamu kalau misalnya menemukan celah, ternyata bener nih tadi aku nggak baca kata ininya harusnya kapita, boleh cari option yang lain. Tapi ketika kamu baca yang jawaban kamu terus oh iya udah betul yang ini, ya sudah nggak usah lagi baca yang lain gitu. Karena itu ya kita dikejar waktu, jangan sampai kita itu kayak kayaknya bukan yang ini deh, ganti aja deh gitu. Makin ragu, makin banyak yang dilihat, nanti makin bimbang makin gitu. iya. Heeh. Setuju, setuju. Jadi tiap tipsnya nih kayak kalau misalkan ragu di situ ya jawaban itu aja dulu ya yang di Mm-mm. review gitu. Jangan sampai CD-nya juga di review malah nanti bingung-bingung waktu habis. Oke, jadi kayak malah ini ya. Malah zong. Sama ya kayak kayak kalau apa namanya kuis gitu kan, pilih yang di saku atau tirai dua. Kamu udah dapet nih 100 juta. Kenapa sih Digoyahkan harus ya. memilih yang belum jelas gitu kan ya? Nah sebenarnya apa namanya eh, UTBK itu ya seperti itulah. Kita harus ketika kita sudah punya 100 juta dan kamu ditawarin tirai dua, kamu jadi gamang kayak gitu. Nah, waktu banyak itu habisnya di situ gitu. Benar, siap. Jadi perlu keyakinan diri juga dipersiapkan gitu ya, teman-teman. Jangan. Jadi bukan cuma materinya aja, tapi juga harus cara ini juga ya, percaya diri, fisiknya juga nggak boleh sakit juga ya, Kak, biar nanti pas Betul. hari hanya ini. Nah, kalau biasanya kalau persiapan gitu, Kak, biasanya tuh better itu belajar materi dulu atau latihan soal langsung aja sih kalau buat yang literasi bahasa Sebenarnya Indonesia. kalau aku Metode bilang ya belajar. untuk materi sekarang itu ya masih bisa lah ya. Coba deh perdalam materi sampai bulan Desember ini. Perdalam Oke. materi. Nanti bulan Januari kalian itu sudah bukan waktunya lagi nyari-nyari materi. Emang yang bener nulis ini gimana ya? Nah, harusnya bulan Januari itu ke sana sampai nanti pelaksanaan kalian itu sudah fokusnya ke latihan drilling soal-soal kayak gitu. Suka gini nggak sih kalau bahasa itu aku mah milihnya yang enakan aja. Kalau orang Sunda kayak gitu. Aku mah pakai feeling. Oh, yang ini kedengarannya enak, maka aku pilih yang Oke. itu kan gitu ya. Heeh. Sebenarnya itu nggak 100% salah juga sih ya. Karena aku sering bilang nih, otak kita itu canggih banget. Otak kita itu bisa mememori sesuatu yang memang sudah benar. Makanya tadi aku bilang baca novel deh, baca jurnal deh. Biar apa? Biar nanti penulisan kata yang benar, kata-kata yang sulit itu bisa udah apa namanya ke save di otak. Nah, ketika kita menggunakan soal, membaca soal, otak kita itu akan merespon, aku pernah deh baca soal polanya yang sama kayak gini. Nah, ini yang benernya. Nah, itu apa namanya teh keluar rasa kita bilang kayaknya yang ini yang enak gitu. Nah, sebenarnya mah ketika menggunakan feeling aku ini sih yang benar. Feeling itu tidak serta-merta seperti hidayah yang datang dari langit ya. Feeling itu diasah gitu. Dengan sering kita Ya, membaca yang benar, nah nanti tuh feeling kamu akan tajam nih. Kamu akan bisa, berjalannya. kamu akan bisa menentukan ini yang enak, ini yang benar gitu. Siap.
Oke Kak, mungkin kalau udah 11.30 dan kayak nggak ada yang bertanya lagi, mungkin kita akhiri dulu ya untuk sesi kita bersama Kak Merita nih di pagi hari ini. Mungkin terima kasih Kak Merita, mungkin aku lanjut dulu ya Kak untuk ke acara selanjutnya. Makasih untuk tips-tipsnya, semoga teman-teman di sini bisa tercerahkan gitu ya, dan mungkin daftar tertarik gitu ya, karena Miss Merita asik banget sih kalau menurut aku. Mungkin bisa nih langsung teman-teman dari Bandung nih bisa daftar juga nih ke Bima Tridaya gitu ya untuk coba-coba tutor online gitu ya bersama Kak Merita juga bisa. Oke, teman-teman, karena tadi berhubung ya informasinya aku ulang kembali. Jadi untuk seharusnya nih teman-teman, hari ini kita akan ada dua materi. Yang pertama adalah literasi bahasa Indonesia dan yang kedua adalah terkait dengan potensi kognitif dan pengenalan umum. Tapi namun karena narasumber Kak Dila berhalangan hadir nih karena suatu hal yang mendesak nih teman-teman. Jadi mohon maaf untuk sesi tersebut akan diundur di minggu depan. Nanti untuk link Zoom-nya akan diinfokan oleh tim dari School Fest. Jadi no worries ya teman-teman, jangan bersedih. Dan untuk materi hari ini, soal-soal hari ini akan di-share juga di WhatsApp group. Oke teman-teman, sebelum kita menutup gitu ya untuk acara kita hari ini, nah mungkin kita akan foto bersama dulu nih teman-teman sebelum kita mengakhiri sesi hari ini. Jadi yuk, bagi teman-teman semua yang mungkin tidak berhalangan untuk on cam, bisa on cam sebentar teman-teman. Kita foto bersama dulu untuk mengabadikan momen kita di Sabtu pagi hari ini. Yuk teman-teman, bisa on cam dulu yuk teman-teman. Aku tunggu 1-2 menit lah ya teman-teman. Boleh nih untuk on cam kita foto bersama gitu ya. Karena teman-teman udah meluangkan waktunya gitu, sayang gitu nggak sih kalau misalkan nggak didokumentasikan nih. Yuk mungkin siapin dulu nggak apa-apa mukenanya, mungkin buat yang cewek, buat yang cowok nggak apa-apa, sisiran-sisiran dulu mungkin ya. Kita tunggu nih beberapa menit lagi. Yuk on cam sebentar aja teman-teman. Habis ini kita udahan, kita bisa makan siang, bisa rebahan, bisa nonton live TikToknya siapa lagi gitu ya, terserah deh mau teman-teman. Minta bantuannya teman-teman untuk dinyalakan kameranya. Ayo biar kita ini ya dan memori yang terkenang gitu ya, bahwa oh ternyata School Fest ini adalah bagian dari perjalanan aku dalam lolosnya SNBT 2023. Amin. Oke, teman-teman, sepertinya mungkin udah ya, udah lumayan banyak yang on cam nih. Nah, mungkin boleh nih tim panitia dari School Fest, ini ada 2 slide, jadi teman-teman nggak tahu di slide berapa, jadi tetap tersenyum. Kita akan 2 kali take ya teman-teman. Oke, teman-teman, kita mulai ya, senyum ya semuanya. Senyum, 1, 2, 3, senyum. Oh, pernah baca masing-masing. Oke, sekali lagi teman-teman. 1, 2, 3, senyum. Oke, teman-teman, terima kasih. Bagi yang mau off cam lagi juga no worries. Oke, teman-teman, nggak kerasa nih kita udah ada di penghujung acara di Discuss with Us series part 3 gitu ya. Semoga sesi hari ini dapat membantu schooler semua, baik yang kelas 10, 11, 12, atau mungkin yang gap year gitu ya, untuk mempersiapkan SNBT 2023 gitu, khususnya untuk di literasi bahasa Indonesia. Nah, aku pertama-tama juga mau ngucapin sekali lagi makasih untuk Miss Merita gitu ya dari Bimbel Tridaya yang udah meluangkan waktunya untuk menjelaskan materi, membahas soal, juga tadi memberikan beberapa tips dan trik untuk SNBT teman-teman semua. Terima kasih dari Miss Merita. Terima kasih juga untuk teman-teman nih yang udah hadir sampai akhir di SCH Event Discuss with Us series part 3 hari ini. Tidak lupa mungkin aku Fahmi mewakili School Fest dan juga Bima Tridaya selaku host mewakili semuanya. Memohon maaf nih atas segala kesalahan kata ataupun perbuatan selama keberjalanan acara di Sabtu pagi hari ini. Semoga teman-teman semua sukses dan juga bisa masuk di PTN impian kalian masing-masing. Nah, mungkin kalian udah diawali dengan berdoa. Kita tutup acara hari ini juga dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Oke, berdoa tidak pernah selesai. Oke teman-teman, kita udah benar-benar sampai di akhir acara hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa teman-teman di SCH Event selanjutnya. Selamat pagi teman-teman, bye-bye. Terima kasih. Selamat pagi semuanya, selamat istirahat. Ya, sama-sama. Terima kasih semuanya.